がないなら形のないもので君を殺す。Cerita dibuka dengan memperlihatkan Boruto yang sedang pergi menjauh dari kepungan seluruh Jonin Konoha. Di satu sisi, Shikamaru yang masih terkejut bertanya kembali pada Eida, apakah dia yakin Boruto yang membunuh Naruto. Awalnya Eida sangat enggan berbicara, namun Kawaki menarik kerah baju Eida, dan akhirnya Eida mengakui bahwa Boruto lah orang yang membunuh Naruto. Di lain sisi, Shikamaru yang mendengar kabar tersebut dari Eida nampak terkejut hingga mengeluarkan keringat dingin dari keningnya. Dan Eida sendiri merasa aneh dengan apa yang telah dilakukan Kawaki kepada dirinya. Sementara itu, Mitsuki yang sedari tadi sudah tersulut emosi karena efek dari jutsu Eida, terus saja mencoba mencari keberadaan Boruto dengan teknik Sannin mode sempurna miliknya. Meskipun dirinya berhasil ditahan oleh Sarada, tetap saja Mitsuki mencoba melepaskan diri demi melampiaskan amarahnya itu. Namun, ketika Sarada benar-benar kesulitan untuk menahan Mitsuki, sebuah kabar mengejutkan dari Shikamaru justru masuk dengan mengatakan bila Hokage ke-7 telah dibunuh oleh Boruto. Sehingga, hal tersebut semakin memicu amarah Mitsuki kepada Boruto sendiri. Di lain sisi, Sumire yang masih berada di sebuah rumah tempat tinggal Eida justru merasa aneh dengan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan, di dalam hatinya dia berkata bila cahaya yang baru saja terlihat tadi memiliki firasat buruk kepada salah satu temannya. Kembali pada Sarada, nampak dirinya terduduk lemas setelah mendengar kabar bila Hokage ke-7 telah terbunuh. Namun sayangnya, hal tersebut justru memicu lemahnya penjagaan terhadap Mitsuki yang berhasil melepaskan diri, meninggalkan dirinya. Bahkan sebelum pergi, Mitsuki meminta Sarada untuk kembali kepada yang lain dan dirinya akan membunuh Boruto seorang diri. Sedangkan di lain tempat, nampak seorang Boruto terus saja berlari menjauh untuk melarikan diri. Namun Kawaki dan Eida nampak masih saling berbincang satu sama lain di tempat mereka berada. Dalam perbincangannya itu, Eida berkata, "Kau sungguh harus sampai sejauh ini." Dan Kawaki menjawab, "Otsutsuki sang pembunuh Hokage, dia tak akan bisa lagi kembali ke desa. Berkat ini, tak ada lagi yang bisa menghalangiku untuk membunuh Boruto. Selama aku menyegel Hokage ke-7, kita akan aman. Aku tak akan membebaskan mereka sampai Boruto dan Code mati." Eida yang mendengar penjelasan Kawaki itu hanya bisa terdiam dan seolah memikirkan sesuatu hal yang penting. Namun, ketika Kawaki sedang mengatakan rencananya, tiba-tiba Demon datang dengan menabrak Kawaki hingga terjatuh. Dan Kawaki yang tersulut emosi langsung mengusir Demon jika tidak ingin dibunuh olehnya. Dan Demon malah menantang balik Kawaki jika berani melakukannya. Kembali pada posisi Sarada. Dia yang tadi terduduk lemas karena mendengar kabar mengejutkan, tiba-tiba didatangi oleh ayahnya yakni Uchiha Sasuke. Sang ayah yang baru saja datang langsung menanyakan kondisi anaknya saat ini. Akan tetapi, Sarada yang melihat Mitsuki berperilaku aneh langsung mengatakan bila temannya itu berniat membunuh Boruto seorang diri. Tapi sayangnya, Sasuke yang memang diharapkan kehadirannya karena berharap bisa menyadarkan Mitsuki, ternyata malah sama saja ingin memburu Boruto. Sehingga, hal itu memicu reaksi aneh dari Sarada, mengapa semua orang malah memburu Boruto bukan Kawaki. Di satu sisi, Sumire yang memiliki firasat buruk dengan seluruh warga desa Konoha akibat cahaya tersebut, langsung mencoba menghubungi Sarada untuk memastikan dirinya baik-baik saja. Bahkan dia juga bertanya kepada Sarada apakah dirinya masih menguasai kesadarannya atau tidak. Dan Sarada yang masih kebingungan hanya bisa menjawab seadanya saja karena tidak begitu paham dengan situasi saat ini. Di tempat lain, Boruto yang terus saja kabur menjauh dari kejaran para Jonin pada akhirnya harus terhenti karena sebuah hadangan dari tim trio Ino Chikacho. Malahan, trio tim tersebut juga menggunakan jutsu combo untuk menghadang dan menghajar Boruto. Kemudian Boruto yang tidak bisa berbuat banyak, terlihat harus rela menerima semua hadangan itu sebelum akhirnya Shikadai muncul dengan sebuah tali bayangan yang mengikat Boruto. Sementara itu, Sarada yang tidak mengerti akan ucapan Sumire mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun, karena waktu dan posisi mereka yang sedang terdesak, Sumire hanya mengatakan, "Melihat banyak kejadian aneh hari ini,
Kita bisa beranggapan bahwa Eida pasti terlibat dalam fenomena aneh ini. Dia merubah semua orang menjadi tawanannya, dan hanya kitalah yang tidak terpengaruh olehnya. Beberapa saat yang lalu seluruh desa mengejar Kawaki, tapi tiba-tiba semua orang berubah mengejar Boruto. Ini semua di luar nalar dan gak masuk akal. Ini seperti kekuatan untuk mempengaruhi seseorang. Pasti Eida menggunakan Shinjutsu untuk menyelamatkan Kawaki. Di saat mendengar perkataan Sumire, tiba-tiba Sarada mulai meneteskan air matanya dan menganggap kenapa sesuatu selalu saja harus terjadi pada Boruto. Lalu Sumire pun memberi saran kepada Sarada untuk bersama-sama menolong Boruto, karena hanya mereka berdualah saat ini yang diketahui tidak terpengaruh kekuatan Eida. Di saat itu, Sasuke yang melihat putrinya tak berdaya hanya berkata, "Sarada, kau yakin tidak apa-apa? Apa ada sesuatu?" Lalu karena merasa bila hanya dirinya dan Sumire yang tidak terpengaruh dengan jutsu Eida tadi, Sarada mencoba meyakinkan sang papa jika Boruto tak salah dan semua telah ditipu. Sasuke pun menjawab, "Aku tidak peduli tentang dia yang orang luar. Aku tidak bisa membantah fakta bahwa dia ingin membunuh Kawaki." Mendengar jawaban dari ayahnya itu, membuat Sarada semakin sedih dan berkata, bukan itu yang sebenarnya terjadi." Shin lalu berpindah di tempat Boruto. Dia nampak kesulitan untuk lepas dari jeratan jutsu bayangan milik Shikadai. Di sana Shikadai mengutarakan kekecewaannya dan memaki-maki Boruto karena telah mengkhianati teman-temannya tersebut. Melihat Boruto terpojokkan, Momoshiki pun muncul di pikiran Boruto dan menawarkan bantuan kepadanya untuk menghabisi mereka secepat mungkin. Akan tetapi Boruto malah menyuruh sang Khodam untuk diam. Sementara itu, Sarada yang disuruh istirahat oleh ayahnya lalu memohon dengan penuh keyakinan dengan berkata, "Walau yang kukatakan terdengar tidak masuk akal, tolong dengar permintaan satu-satunya dari putrimu ini. Kumohon selamatkanlah Boruto. Aku mohon padamu papa." Di saat itu juga, Sasuke terlihat terkejut ketika melihat mata Sarada yang berubah menjadi Mangekyo Sharingan. Bahkan Sasuke nampak heran seakan-akan memberikan gestur yang tidak percaya. Sementara itu, posisi Boruto semakin terdesak karena tidak bisa berbuat banyak di hadapan teman-temannya. Hingga pada akhirnya, Momoshiki menjelaskan semua yang terjadi jika Boruto saat ini sedang diincar oleh seluruh penduduk desa. Bahkan, Momoshiki juga mengatakan bila dirinya sudah mengetahui semuanya jika Boruto sudah tidak memiliki siapapun. Jadi lebih baik dia tidur saja untuk selamanya agar Momoshiki bisa merasuki tubuh Boruto. Di saat pikirannya mulai terhasut oleh Momoshiki, tiba-tiba Sasuke datang menyelamatkan Boruto dengan membawanya pergi dari tempat tersebut. Kemudian Boruto yang telah diselamatkan oleh teman ayahnya tersebut merasa heran dengan yang dilakukan oleh Sasuke. Bahkan Shikadai yang melihat juga merasa kebingungan mengapa Sasuke malah menyelamatkan Boruto. Di saat misi penyelamatan itu, Sasuke mengungkapkan bahwa yang diingatannya hanyalah ada Kawaki seorang yang telah menguasai Rasengan dan anak dari sang Hokage Naruto. Di lain sisi, Eida yang bersama Kawaki sedari tadi lantas berpamitan jika ada sebuah urusan yang harus diselesaikan di tempat lain. Dan Kawaki hanya melihatnya tanpa mengatakan sepatah kata pun di saat Eida dan Demon pergi. Sedangkan di tempat lain yang jauh dari desa Konoha, Sasuke dan Boruto sudah terlihat duduk dan saling bertatapan satu sama lain untuk membicarakan sesuatu. Sasuke hanya menyarankan untuk terus bergerak karena di pihak desa memiliki Eida yang bisa mengetahui segala hal. Kemudian sambil istirahat Boruto berkata, "Mengapa paman menyelamatkanku jika kau mengira aku adalah musuh Konoha?" Dan Sasuke menjawab, "Ikat kepalamu. Aku ingat sendiri sudah memberikannya kepada Kawaki. Bagaimana itu bisa ada padamu? Aku juga merasa bila Momoshiki berada dalam dirimu, dia harusnya disegel di dalam tubuh Kawaki. Jadi mengapa ada di sana? Tapi di saat yang sama, aku memaksa membungkam semua rasa keraguan itu. Sungguh menyeramkan. Aku tak pernah berhenti dan menyadari betapa tak bisa diandalkan ingatanku saat ini. Aku tak tahu lagi siapa yang harus kupercayai. Itulah mengapa aku sudah memutuskan untuk mempercayai putriku sendiri." Mendengar itu, Boruto kembali terkejut. Bahkan, Sasuke juga berjanji akan membantu Boruto walaupun harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Di lain sisi, Momoshiki yang mendengar pun merasa bahwa Sasuke sudah gila karena sangat percaya sekali kepada putrinya.
di saat Sasuke mengatakan bila Boruto harus membuktikan semuanya jika putrinya benar. Momoshiki juga menjelaskan kepada Boruto bila Zeno memiliki kekuatan untuk merubah kenyataan. Hingga bagaimanapun, jutsu ini berbeda sekali dengan ilusi yang bersifat sementara. Jadi meskipun Boruto membunuh Eida, dia tetap saja tak akan bisa merubah apapun. Mendengar bila Momoshiki terus berkata, Boruto membalas perkataan itu dengan mengatakan, "Kau cerewet juga, Otsutsuki. Kenapa kau harus cemas?" Dan Momoshiki yang mendengar lantas berteriak dengan mengatakan, "Aku mau bilang kalau ini lebih dari yang bisa kau hadapi. Kau tak tahu kapan harus menyerah. Hah, berikan kendali padaku, aku akan membantumu." Namun karena tekad Boruto yang kuat, membuat Momoshiki berkesimpulan jika Boruto mulai memiliki pikiran yang sangat kuat. Kemudian di saat mereka semua sudah tenang, Eida lalu tiba bersamaan dengan Demon. Eida yang nampak cemas dengan Boruto, lalu mencoba meminta maaf. Akan tetapi, Boruto yang sudah mengetahui semuanya, membuat Eida mengungkapkan jika itu di bawah kendali dirinya saat bertemu dengan Kawaki. Lalu Eida terus saja mengobrol membahas mengenai dirinya. Hingga pada akhirnya, Eida melihat jika Boruto cukup tenang menghadapi semua ini. Mendengar ungkapan Eida seperti itu, Boruto lalu bercerita jika yang dirasakannya saat ini adalah rasa kesepian dan juga kecemasan seperti Kawaki waktu kecil. Dia menyalahkan dirinya sendiri dan berniat akan menjadi lebih kuat agar semuanya bisa diselesaikan dengan pertarungan antar saudara. "Aku masih memiliki darah ayahku, klan Hyuga dari ibuku, dan kakekku seorang Hokage keempat. Dan yang lebih penting adalah aku adalah ninja Konoha yang memiliki tekad api." Melihat Boruto memiliki pemikiran yang begitu dewasa, membuat Eida terdorong untuk bertanggung jawab akan perbuatannya. Dia juga tidak akan mencari Boruto hingga Boruto kembali ke desa walau Kawaki dan Shikamaru memaksanya. Bahkan Eida sendiri mengakui bahwa telah membuat Kawaki menjadi pengecut. Di lain sisi, Sasuke juga sedikit menceritakan tentang perjuangan Naruto dibenci warga sedari kecil yang juga memiliki tekad yang kuat hingga diakui oleh semua orang. Lalu Boruto pun meminta Eida untuk menyampaikan salam untuk Sarada karena telah mempercayakan Sasuke untuk menolongnya dan mengatakan bahwa suatu saat dia akan kembali lagi ke desa. Kemudian, Boruto hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Sasuke yang sudah menolongnya. Tapi Sasuke mengungkapkan bahwa dia melakukan itu semua demi keinginan putrinya. Setelah mendengar motivasi dari keduanya, sudah mampu membuat Boruto bangkit dari keterpurukan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan prediksi Momoshiki yang berharap bahwa Boruto akan putus asa dan menyerah untuk hidup. Sementara itu, terlihat seorang coach juga terpengaruh kekuatan Eida yang berencana membalas dendam kepada Boruto. Bahkan, Kawaki juga tidak akan membiarkan Boruto hidup selama dirinya masih seorang Otsutsuki. Dan episode ini ditutup dengan Boruto yang kembali percaya diri untuk menghadapi semuanya saat kembali ke desa Konoha dengan menyebut jika namanya adalah Uzumaki Boruto.